Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Berjumpa lagi dengan Nofis Perwira di channel Nofis Perwira. Hari ini insya Allah saya akan berbagi pengalaman, berbagi informasi, berbagi ilmu kepada teman-teman para pecinta budidaya ikan nila. Hari ini saya akan berbagi pengalaman 7 penyebab kematian pada ikan nila. Oke teman-teman, saya rasa langsung saja biar tidak bertele-tele, langsung saya jelaskan. Yang pertama itu adalah disebabkan kondisi air yang tidak baik. Kenapa yang pertama saya taruh? Karena pada umumnya semua ikan itu hidupnya di air. Maka yang perlu kita benar-benar perhatikan adalah kondisi air pada kolam ikan nila kita. Tentunya solusinya adalah kita perhatikan dari pH air itu. Kalau pH-nya 6, paling kecil 6, semakin tinggi semakin baik. Itu yang pertama. Kemudian juga jika air kolam kita itu kita ambil dari air pump misalnya atau sumur bor, kita perhatikan apakah ada favoritnya ataupun ada zat yang memang tidak baik, misalnya zat karatnya dan sebagainya. Maka oleh sebab itu benar-benar harus kita perhatikan karena ikan nila kita hidup di dalam air. 100% hidupnya di dalam air. Maka oleh sebab itu benar-benar kita harus perhatikan kondisi air kolam kita tersebut. Oke teman-teman, kita lanjut yang kedua. Penyebab kematian pada ikan nila yang kedua adalah kekurangan oksigen. Nah ini penyebabnya teman-teman. Kenapa demikian? Terkadang kalau kita memelihara ikan nila, misalnya kita menginginkan keuntungan yang besar, maka kita tebar padat. Jumlah ikan nila kita tebar padat, sangat banyak sekali. Namun kita abai dengan kondisi oksigen pada ikan nila kita. Maka oleh sebab itu, kalau kita berternak menginginkan hasil yang banyak, tentunya kita menebar ikan nila kita dengan jumlah yang banyak, kita perlu perhatikan kondisi oksigen pada ikan nila kita. Caranya, kita siapkan aerator ataupun pompa air, teman-teman. Itu yang perlu kita perhatikan. Kenapa demikian? Karena kalau ikan nila kita kekurangan oksigen, maka ikan nila kita dipastikan mengalami kematian, baik secara massal maupun satu persatu. Tentunya kita ingin melihat kekurangan oksigen pada ikan nila. Pengalaman saya adalah kita lihat di pagi hari atau di malam hari ketika ikan nila kita mangap-mangap ke atas, ataupun ikan nila kita dikasih makan di pagi hari responnya kurang, sudah dipastikan itu kekurangan oksigen teman-teman. Oke. Berikutnya yang ketiga, pemberian pakan secara berlebihan. Teman-teman menginginkan ikan nila kita misalnya cepat besar, maka berikan pakan banyak sebanyak-banyaknya. Tetapi perlu kita ingat, jika pakan ikan nila, pelet ataupun pur, produkan pabrik, kita berikan secara berlebihan dan itu tidak dimakan oleh ikan nila kita, maka sudah dipastikan pakan itu akan menyebabkan kematian pada ikan nila kita. Kenapa? Karena itu tidak dimakan akan membuat hal-hal yang buruk pada ikan nila kita. Karena pakan itu akan mengundang, menyebabkan ikan nila kita jadi sakit dan menyebabkan kematian pada ikan nila kita. Solusinya, kita berikan pakannya secukupnya. Jika sudah tidak dimakan lagi, kita stop memberikan pakan pada ikan nila kita. Ataupun kita melihat pakan itu sudah tidak dimakan lagi oleh ikan nila kita, kita ambil, kita serok kembali, kita ambil. Beda halnya kalau kita memberi pakan alami yang hidupnya di air, teman-teman. Kalau pakan alami itu
Misalnya eceng gondok itu pakan alami untuk ikan nila kita, azolla, lemna, mata lele, dan sebagainya. Itu yang hidupnya di air diberikan secara berlebihan, saya rasa tidak ada masalah. Tapi kalau pakan alami kita berikan, alami tapi yang tidak hidup di air secara berlebihan pun itu tidak baik. Misalnya daun kates atau daun talas dan sebagainya itu yang memang dia hidupnya di darat, tidak hidup di air, maka kita juga harus memberinya tidak terlalu berlebihan, teman-teman. Oke, kita lanjut. Yang keempat adalah gangguan hama pada kolam ikan nila kita. Hama ini, teman-teman, tamu yang tidak diundang. Kenapa saya bilang tamu tidak diundang? Seperti kodok, ular, burung, dan lain-lain. Kalau kolam skala yang besar, biasanya kolam tanah itu burung, ya. Burung itu mencari bibit-bibit nila yang ukuran kecil buat dimakan, teman-teman, ya. Misalnya tamu yang tidak diundang lagi ular. Ular itu akan ular kadet atau ular yang memang hidup di air, itu akan memangsa ikan kita. Kemudian kodok pun demikian. Kodok itu kalau sudah telur di kolam kita, telurnya itu banyak, maka ikan nila kita mengalami stres, atau ketika ukuran ikan nila kita masih kecil bisa dimakan oleh kodok tersebut. Itu semua tamu yang tidak diundang dan harus ekstra kita perhatikan. Jika ada itu, maka solusinya kita harus hindarkan atau kita kasih obat atau sebagainya agar tidak menjadi gangguan hama pada ikan nila kita. Oke, teman-teman, kita lanjut yang kelima. Yang kelima, gangguan cuaca. Oke, gangguan cuaca ini adalah kalau musim kemarau biasanya terlalu panas. Kalau musim hujan, ikan nila kita sering kehujanan, ya. Atau terkadang terlalu dingin. Solusinya, kalau terlalu panas, mungkin kita perlu membuat kolam di bawah pohon, ataupun kita kasih atap yang sifatnya tidak terlalu tertutup ketika panas. Begitupun ketika terjadi pada musim hujan, maka ikan nila kita pun kalau bisa, khusus kolam terpal dan kolam beton ya teman-teman, kalau bisa kita dihindar sebisa mungkin untuk terlalu kena hujan langsung ke kolam ya, karena kalau kena hujan itu biasanya airnya pH-nya akan menurun teman-teman, pH-nya asam. Itu solusinya teman-teman ya. Jadi usahakan jangan terlalu panas, ataupun kalau kena hujan pun jangan secara berlebihan. Kemudian berikutnya yang keenam, ikan nila mengalami stres yang berlebihan. Misal nih, kita ingin budidaya ikan nila, kita bawa bibit, misalnya dari jauh perjalanan, ketika yang bawa juga tidak hati-hati, ataupun tidak dipuasakan terlebih dahulu, maka ikan nila mengalami stres yang berlebihan, itu tidak baik, menyebabkan kematian kepada ikan nila kita. Wajar toh? Kalau misalnya kita bawa bibit dari jauh, kita lihat ada beberapa yang mati, bahkan setengah daripada itu, berarti ikan nila kita mengalami stres, ya. Ataupun di rumah kita ini, ketika kita memelihara ikan nila di sekitar rumah kita ataupun dimanapun, ada semacam kejailan, gangguan, misalnya ketika kita punya anak itu mengobok-obok kolam kita, ataupun ada yang nyemplung mandi gitu kan teman-teman, mandi di kolam tersebut, asik mandi padahal itu kolam ikan ya teman-teman. Ada yang mancingnya secara berlebihan, akhirnya ikan nila kita stres. Maka oleh sebab hindari itu teman-teman, hindari itu. Karena kalau stres itu gangguannya dahsyat ya, membuat ikan nila kita mati diakibatkan stres. Jangankan ikan, orang pun kalau stresnya berlebihan pun bisa tidak tahu arahnya kemana, bisa mengalami gangguan jiwa dan sebagainya teman-teman. Maka oleh sebab itu hindarkan ikan nila kita dari stres. Yang terakhir, yang ketujuh teman-teman, ikan nila kita terkena penyakit. Kenapa demikian? Boleh jadi
boleh jadi ikan nila kita terkena penyakit. Yang pada umumnya ikan nila kita itu biasanya penyakit jamur, teman-teman. Nah, kalau kita melihat ada satu yang kena, kita ambil ikan nila kita yang kena penyakit tersebut, kita karantina, kita kasih obat misalnya, ya obat untuk membuat ikan nila kita biar sembuh dari penyakit, misalnya obat biru dan sebagainya, teman-teman. Misalnya di toko-toko budidaya ikan nila, insya Allah ada di toko-toko tentang ikan itu ada obat penyakit ikan nila. Kita karantina, kita ambil. Toh kalaupun semua ikan nila satu kolam misalnya kena penyakit semua, berarti semua satu kolam itu kita berikan obat. Kalau sebagian saja, kita ambil sebagian itu, kita karantina, kita berikan obat biar sembuh dari penyakit itu. Itu solusinya, teman-teman. Baik, saya rasa cukup 7 penyebab kematian pada ikan nila kita dan solusinya. Ini semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman para pecinta ikan nila. Dan kalau ada kekurangan yang kurang pas menurut teman-teman penjelasan saya ini, boleh kita sharing secara bersama-sama. Saya juga ini berdasarkan pengalaman saya juga. Jadi kalau ada yang kurang pas, kurang baik, saya ingin kepada teman-teman untuk sharing bersama untuk kedepannya agar kita pecinta ikan nila bisa lebih baik lagi cara budidaya ikan nila. Oke teman-teman, sekian dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.